hanya dari sekedar mulut kami, tetapi jadi keluar sungguh dari hati kami yang terdalam, bahwa kami mau bersyukur, menyatakan bahwa kami gak mampu, tapi Engkau yang memampukan kami Tuhan. Menyatakan kami gak bisa apa-apa, tapi kami mempercayakan segala sesuatu kepada Engkau yang punya rencana dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak, kami serahkan juga pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar tentang apa yang jadi pesan-Mu buat kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, singkapkan itu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh arahan daripada-Mu dan Roh Kudus yang membuat kami paham. Berbicara Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari setiap kita, Bapak Ibu Saudara, siap dengar firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, saya lihat wajah-wajah yang nggak bisa lihat wajah. Saya lihat wajah-wajah yang tertutup oleh masker. Oke, tapi saya lihat kayak kemarin hamba Tuhan, saya melihat mata-mata yang begitu antusias dan telinga-telinga. Nah, udah kebanyakan ngomongnya. Oke, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah gini: pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Wow, pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Kalau kita dengar kata pemulihan, wow, ini sebuah sukacita. Wah, Tuhan akhirnya ngomong pemulihan juga, udah negur berminggu-minggu, menyatakan peringatan-peringatannya. Kali ini ada kata pemulihan. Siapa sih yang gak suka dengar kata pemulihan? Kan setiap kita rindu akan adanya pemulihan. Apapun kondisi kita ya, mungkin ada dalam kondisi baik, sedang, atau tidak baik. Tetapi yang namanya kalau dengar kata pemulihan, itu yang juga kita rindukan. Ya, karena kita tahu cara tuh pemulihan dari Tuhan adalah luar biasa. Ya, menurut kita lagi dalam keadaan baik, tapi menurut kita Tuhan mau pulihkan kita. Wah, secara luar biasa kan mau apa? Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya pertama-tama mau sampaikan adalah bukan soal begitu antusiasnya akan mendengar kata pemulihan. Memang ujung depannya pertobatan yang membawa kepada pemulihan, tetapi cara Tuhan menyampaikan pesannya ini loh yang membuat saya wow. Seperti kayak lagi diajarin sesuatu itu. Ketika datang sama Tuhan, di situ Tuhan nyatakan bahwa ada sebuah hamparan tanah yang tidak ada pohon-pohonnya, yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan apapun. Tapi kemudian lahan itu kemudian menghijau secara teratur dan secara cepat. Begitu luar biasa. Di sana sini, dan akhirnya semua menjadi tertutup oleh hijaunya berbagai pepohonan atau tumbuhan yang luar biasa. Wow, ada sesuatu yang menarik di sini. Tetapi kemudian di tengah suasana yang begitu indah itu, pemandangan yang begitu indah, ada satu kata: jangan terpleset lagi. Ya ampun, lagi-lagi masih bilang jangan terpleset lagi. Kalau dibilang jangan terpleset lagi, berarti yang kemarin-kemarin itu terpleset sebetulnya. Tapi nanti kita akan belajar. Buat kita yang saya, Bapak Ibu yang senantiasa mengikuti pesan Tuhan minggu demi minggu, rasanya dengar kata kepleset kan rasanya nggak terlalu heran-heran lagi. Kenapa? Karena minggu lalu hati-hati tersandung. Sekarang terpleset, ya menurut tata bahasa Indonesia, terpleset dan tersandung kan beda. Tapi nanti kita akan belajar apa sih yang dimaksud dengan kok ngomong terpleset. Ya terpleset itu maksudnya tergelincir gitu. Loh ini apa lagi gitu ya? Udah kemarin hati-hati tersandung, tapi di sini Tuhan bilang jangan terpleset lagi. Nah ini membuat saya datang sama Tuhan lagi kan. Tuhan, apa ada ayatnya ya? Di mana ada sebuah lahan yang tadinya kering dan gersang yang tidak ditumbuhi tiba-tiba menjadi penuh dengan pepohonan, kemudian ada kaitannya sama terpleset. Saya bilang, Tuhan, apa ada ayatnya gitu? Nah ketika saya berdoa lagi, Tuhan nyatakan Hosea 14 ayat 1 sampai 9. Wow. Dan kemudian waktu saya baca, saya sendiri terheran-heran. Oh ada loh. Oleh sebab itu mari kita baca Bapak Ibu Saudara, Hosea 14 ayat 1 sampai 9. Saya mau ajak kita baca bergantian supaya kita memahami ayat demi ayat apa sih yang dimaksud. Rasanya kita mau dengarkan pemulihannya gitu kan, tapi kita mau lihat apa sih pembukaannya. Hosea 14 ayat 1 di sini dikatakan, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Nah baru baca ayat yang pertama saya menemukan kata tergelincir di sini. Ternyata kata tergelincir atau kasial itu adalah di dalam bahasa aslinya tuh tersandung. Oh sama-sama aja. Ya mungkin cara jatuhnya aja yang mungkin satu tersandung, satu terpleset atau tergelincir, tetapi tetap maknanya adalah sama, tersandung, stumble. Oke, ayat kedua. Kamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kamu mendapat baik.
maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, ayat 3, Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Silakan. Aku akan memberikan mereka kebenarannya. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab waktu Rasul kepada mereka. Nah, perhatikan ayat 5. Aku akan seperti embun bagi Israel, embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambat, menariknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti lampu Libanon. Ayat 7. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Terakhir akan mengalami satu engkau itu akan berlalu. Akulah yang menjawab dan memperhatikan. Aku ini seperti pohon sabar yang dijajah, daripada engkau melakukan. Nah, ayat 9. Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop ini diawali dengan teguran Tuhan melalui Nabi Hosea ya kepada umat Israel atas pelanggaran yang telah mereka lakukan sehingga menyebabkan mereka mengalami berbagai kesusahan ya. Berbagai kesusahan. Jadi waktu itu bangsa Israel istilahnya gini, jatuh secara kolektif bersama-sama. Kenapa mereka jatuh? Karena gini Bapak Ibu Saudara, mereka terseret jauh dari iman mereka yang sejak awal semula mereka mempercaya Allah, tapi kemudian mereka menjauh dari Allah. Dan kemudian mereka mulai bersekutu dengan bangsa-bangsa lain yang adalah bangsa-bangsa penyembah berhala, dalam hal ini bangsa Asyur. Kenapa mereka bersekutu dengan Asyur? Karena mereka lihat, wow, bangsa Asyur ini bangsa yang gagah, bangsa yang kuat, bangsa yang memenangi banyak wilayah di dalam peperangan, sehingga mereka kagum sama Asyur. Nah, kekaguman mereka sama bangsa Asyur membuat mereka melihat siapa sih Allahnya Asyur. Ternyata Allahnya Asyur adalah para berhala, para dewa-dewa itu. Dan ini membuat mereka mulai simpatik dengan Allah-Allahnya Asyur. Nah, Alkitab mencatat memang bangsa Israel punya tabiat adalah gini, gampang kagum. Di zaman Nabi Yesaya kan, pada waktu mereka mengalami kesusahan, di situ dituliskan di Yesaya 30, mereka langsung minta bantuan sama Mesir. Kenapa minta bantuan sama Mesir? Karena mereka melihat Mesir bangsa yang kuat, kuda-kudanya gagah. Mereka lupa kalau dulu mereka pernah diperbudak sama Mesir dan pernah dibebaskan oleh Allah mereka yang dahsyat. Jadi mereka hanya melihat kehebatan Mesir, tapi mereka nggak melihat kegagahan Allah mereka yang telah membebaskan mereka. Jadi mudah terkagum-kagum ketika melirik kepada kiri kanan. Terus pernah bangsa Israel kan, ini sebetulnya bangsa Israel kan, Tuhan nggak pernah menetapkan raja sebetulnya. Karena buat Israel, Allah menetapkan sebuah sistem yang namanya teokrasi, di mana Allah, di mana Tuhan, satu-satunya Tuhan yang disembah. Aku itu adalah menjadi raja bagi Israel. Tetapi lagi-lagi kan bangsa Israel kan melirik bangsa lain, enak ya punya raja. Rajanya kan manusia, kita mah nggak punya raja gitu. Jadi mereka nggak menyadari bahwa mereka punya Tuhan yang menjadi raja. Itulah sebabnya waktu di zaman Samuel kan mereka berseru-seru minta raja sama Tuhan. Dan akhirnya ya udah, karena mereka maksa minta raja, mulailah terjadi kepemimpinan yang dipimpin oleh manusia untuk bangsa Israel. Mulai dari Saul, Daud, dan terus turun-temurun. Karena gara-gara apa? Diawali mereka lirik bangsa lain punya raja, keren banget katanya. Mereka nggak lihat Tuhan mereka jauh lebih keren, lebih dahsyat. Ya. Nah, kembali kepada zaman Hosea tadi ini. Jadi ada iman mulai sedikit demi sedikit terdegradasi dari dalam diri bangsa Israel dari Allahnya. Mereka lebih memilih mempercayai yang tadi ya, istilahnya kuda-kuda Asyur, kehebatannya Asyur, kekuatannya Asyur. Mereka mulai kagum terhadap cara-cara lain yang di luar cara yang dikehendaki Tuhan. Nah memang gini Bapak Ibu Saudara, sampai zaman sekarang pun cara yang di luar Tuhan itu selalu lebih menarik kok buat mata banyak manusia. Lebih menarik, lebih cepat, kayaknya wah lebih menarik hati dah, lebih memikat deh. Memang seperti itulah yang ditawarkan oleh dunia. Tapi mereka lupa, mereka nggak berperhitungan apakah itu berkenan nggak di hadapan Tuhan atau enggak. Nah ini yang seringkali nggak jadi bahan pertimbangan.
hanya melihat sesuatu yang menarik, sesuatu yang lebih cepat, ya udah cukup deh. Gitu. Nah, bangsa Israel di zaman Hosea kan seperti itu juga. Mereka melihat cara-cara yang dilakukan bangsa-bangsa lain kok lebih hebat, kok lebih menarik, kok lebih indah. Ya. Nah, sehingga akibatnya janji dan hukum Tuhan udah nggak terlalu diindahkan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali lagi ke soal tergelincir. Jadi apa sih untuk mengetahui seseorang tergelincir atau enggak? Itu ternyata kita dengan mudah sekarang menyimpulkan orang yang tergelincir adalah gini. Orang yang hatinya mulai berfokus kepada hal lain yang lebih wah. Sebetulnya ketika seseorang terkagum-kagum sama sesuatu yang lebih wah di luar Tuhan, sebetulnya udah tergelincir itu. Ini pembelajaran buat setiap kita semua. Kadang-kadang kan kita mendefinisikan yang namanya tersandung, tergelincir tuh kalau kelihatan memang udah jatuh atau menjauh dari Tuhan. Tapi gini, ketika hati tanpa disadari terkagum-kagum sama sesuatu yang di luar, yang bukan dari Tuhan, dan kita melihat, wow, keren banget. Hati-hati di situ. Terus apalagi yang termasuk tergelincir? Ketika Tuhan udah bukan jadi prioritas utama lagi. Nah, makanya dengan mudah kan kita melihat kalau Tuhan udah bukan jadi prioritas utama lagi, jangan-jangan udah tergelincir gitu maksudnya. Ketika iman sudah terdegradasi, kita ingatkan bagaimana Petrus berjalan di atas air ketika dia melihat angin. Ketika apa yang diakibatkan oleh angin sakal itu, dia melihat, wow, itu aja begitu, itu aja akibatnya mengalami. Lihat kan akibat dampak buruk yang terjadi di kiri kanan, membuat hati gentar. Nah, kemudian timbullah khawatir. Memang khawatir di dalam batas-batas tertentu adalah wajar dialami setiap manusia. Tetapi kalau mulai kemudian hidup di dalam kekhawatiran, artinya ada iman yang mulai terdegradasi di situ. Itulah keterpelesetan sebetulnya. Kemudian apalagi ketika rencana Tuhan udah nggak kelihatan lagi dalam kehidupan kita. Kita mulai mereka-reka sendiri. Pengen jadi begini, pengen jadi begitu. Hati-hati di situ. Terus apalagi? Banyak juga ya. Ketika merasa mulai nggak diperlakukan secara adil oleh Tuhan. Tuhan kok orang lain kok begitu, kok dia enak-enak aja. Ingat ya, Asaf dia bilang hampir-hampir saja aku tergelincir. Ketika apa? Ketika dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kita punya urusan masing-masing dengan Tuhan. Kita nggak bisa banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan juga punya urusan dengan orang lain itu. Nah, ketika mulai membanding-bandingkan mana yang lebih enak, mana yang lebih baik dan seperti itu dengan orang lain, hati-hati. Itu adalah awal dari ketergelinciran seseorang. Nah, namun yang luar biasa, Tuhan melalui Nabi Hosea memanggil bangsa Israel, yuk kembali. Tuhan punya rencana. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Nah, makanya gini, yang luar biasa ya. Ketika melihat tingkah bangsa Israel seperti itu, mungkin sebel kali ya, tetapi nama Tuhan sayang, maka dia panggil, yuk datang kembali, aku punya rencana, aku sudah merancangkan hal yang luar biasa buat kalian. Maka Tuhan panggilkan. Ini sebetulnya penghiburan kan buat bangsa Israel ketika Tuhan masih mau panggil mereka. Tuhan belum selesai urusannya dengan bangsa Israel. Tuhan masih belum selesai urusannya dengan kita, karena kita anaknya, karena mereka umat pilihannya. Ya, Tuhan masih mau menjulurkan tangannya untuk melakukan sesuatu buat bangsanya. Ini harus kita pahami. Jangan merasa, udah habis lah Pak, gak mungkin, enggak. Tuhan belum selesai dengan kita belum selesai dengan Tuhan. Tuhan punya rencana kok, tangkap kembali itu. Jadi alangkah bodohnya umat Tuhan atau bangsa Israel kalau dia sampai mengabaikan panggilan Tuhan yang diserukan oleh Nabi Hosea pada waktu itu. Seperti apa yang Tuhan serukan kepada kita. Kalau kita mengabaikan, sebetulnya gini, waktu Tuhan panggil, Tuhan punya rencana, Tuhan mau kembalikan kita ke dalam rencana yang dahsyat. Nah, kita harus paham itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan nggak pernah pakai syaratnya susah-susah. Boleh kamu kembali asal ini. Oh enggak, Tuhan panggil dengan kasih dan pengampunan. Ini yang luar biasa. Nah, yang dibutuhkan adalah gini, Tuhan mau kita datang dan membawa kata penyesalan, kan seperti tadi di ayat kedua tadi kan, datang dengan ungkapan kata penyesalan. Tetapi juga dengan sebuah tindakan bahwa memang ya udah, kita menyadari bahwa apa yang dikejar oleh bangsa Israel kepada bangsa lain itu ternyata mereka bukan Tuhan. Maka Tuhan yang Tuhan inginkan adalah akui Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya. Dan yang luar biasa kan,
Tuhan pasti ampuni gitu ya. Oke, ini jadi pesan Tuhan. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan menjanjikan terjadinya apa? Pemulihan suatu keadaan. Aduh, pengen denger ini segera nih gitu ya. Oh ya, siapa sih yang gak mau? Terjadinya pemulihan suatu keadaan dari yang tadinya sebuah hamparan tanah gersang yang tidak ditumbuhi oleh apapun, menjadi sebuah dataran subur yang ditumbuhi dengan berbagai tanaman dan pepohonan. Ya, awalnya mungkin dari sebuah tunas muda, dan kemudian tunas muda itu tumbuh dan berkembang menjadi sebuah hamparan hijau yang begitu subur, ya, yang memiliki ragam kegunaan. Nanti kita perhatikan nih, banyak banget pohon tadi kan ya. Nanti kita cek, ini pohon gunanya apa sih? Oh, ternyata luar biasa. Nanti kalau kita perhatikan satu persatu, memiliki ragam kegunaan dan fungsi, ya, menyelimuti wilayah itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi itu nggak terjadi begitu aja. Sampai ada umat yang mau menyadari siapa pusat kebergantungan yang sesungguhnya. Dibutuhkan adalah sampai ada umat yang menyadari siapa yang harus kita benar-benar gantungkan sesungguhnya. Apakah kepada Asyur istilahnya dalam tanda kutip, apakah kepada Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup memberikan air untuk mengairi supaya tanaman itu terus bertumbuh tanpa batas. Nah, yang dibutuhkan itu kan, ya. Sampai ada umat Tuhan yang menyadari siapa pusat kebergantungan yang sesungguhnya. Kemudian sampai ada ranting-ranting yang mau menempel kembali kepada pokoknya, seperti kisah pokok anggur, carang anggur dengan pokok anggurnya kan. Pertumbuhan buah yang dihasilkan itu terjadi ketika carang-carang mau kembali menempelkan dirinya kepada sang pokok anggur. Cuman itu kok yang dikehendaki Tuhan, karena itu memang proses terjadinya ketersambungan aliran air dan kemudian benih yang menghasilkan buah itu ketika terhubung. Lagi-lagi bicara soal keterhubungan. Nah, oleh sebab itu kita harus paham dulu, untuk mengalami itu kita harus ngerti prinsip dulu. Beberapa prinsip ini, ada 2 prinsip. Beberapa prinsip yang perlu kita pahami, ada 2 prinsip berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama, memahami prinsip pertobatan. Prinsip pertobatan yang dikehendaki Tuhan kan. Kadang-kadang gini, prinsip pertobatan manusia sama prinsip pertobatan Tuhan kadang-kadang beda. Manusia seringkali merasa udah bertobat, Tuhan bilang, itu mah belum gitu ya. Nah, yang pertama, jadi kita pahami dulu prinsip pertobatannya. Hosea 14 ayat 2. Ayat 2 bilang begini, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ada satu kalimat terakhir ini, apa sih maksudnya? Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Ternyata kalau kita lihat di dalam versi Amplified, ya, di situ dikatakan so that we may present the fruit of our lips. Tentang buah. Kita persembahkan buah pertobatan. Bukan cuma sekedar perkataan penyesalan, tetapi juga mempersembahkan buah dari perkataan itu. Nah, nanti kita di bagian dalam akan nanti nyampe ke situ juga. Jadi Tuhan tahu sekali sifat, kenapa Hosea menyampaikan ini? Karena Tuhan tahu sekali sifat bangsa Israel yang kerap ini melakukan pertobatan yang pura-pura, melakukan pertobatan yang gak sungguh-sungguh. Udah berapa banyak ya? Makanya kan kita pernah dengar kan, Alkitab juga mencatatkan, sampai terjadi seperti siklus roda memutarkan. Bentar bertobat, kalau udah keadaan baik, mereka jatuh lagi ke dalam berbagai penyembahan. Kemudian waktu mereka akibatnya musuh datang. Waktu musuh datang berseru. Nah, yang luar biasa, waktu berseru Tuhan tolong lagi. Keadaan menjadi aman lagi, jatuh lagi mereka. Jadi buat Tuhan nih, bangsa Israel udah Tuhan kenal banget deh. Ya, kadang-kadang cuma sekedar di mulut, Tuhan tolong aku menyesal, aku bertobat. Tapi kan itu kan hanya lip service ya istilahnya, cuma di mulut doang gitu, di mulut aja. Nah, yang Tuhan inginkan adalah biarlah itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Mereka bertobat, bangsa Israel kan seperti yang tadi saya sampaikan, mereka seringkali bertobat hanya ketika mereka mengalami keadaan buruk, baru bertobat. Tapi lihat waktu keadaan mulai membaikkan, kalau kita lihat singgung sedikit ya. Kalau kita mau lihat nih, ini kan Hosea 14 kan terakhir. Lihat Hosea 13 ayat 6. Sedikit cuplikan. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan tahu banget sifat bangsa Israel.
Hosea 13 ayat 6 bilang begini, ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Nah, seringkali gini, jadi waktu bangsa Israel bilang bertobat, nyesel, kadang-kadang Tuhan nunggu nih, benar nggak nih nyeselnya? Nanti udah keadaan membaik, lupa lagi sama aku. Ketika perut kenyang, mulai tidak datang lagi sama Tuhan. Kadang-kadang kan Tuhan kenal banget sifat bangsa Israel. Nah, melalui Nabi Hosea ini Tuhan menyerukan pertobatan kepada Israel. Ya, melalui pesan yang sama pada kita saat ini, Tuhan juga menyerukan hal yang sama kepada kita. Karena tadi kita kan kurang memahami apa sih yang dimaksud ketergelinciran itu. Nah, di sini kan kita bisa mengintrospeksi setiap kita sama-sama, ya, keadaan hati kita dan lain-lain. Ya. Tanpa kita sadari banyak ketersambungan sebetulnya. Nah, Tuhan mau kita datang sama Dia bukan cuma sekedar mulut berkata, "Aduh Tuhan, maaf ya, aku nyesel nih." Ya memang itu yang Tuhan kehendaki langkah itu, tetapi lahir dari hati yang sungguh. Karena memang kita menyadari bahwa ternyata bangsa Israel akhirnya kan menyadari bahwa ternyata Asyur yang mereka kagumi kan sebetulnya nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan yang dahsyat. Nah, Tuhan kan gak bisa dibohongi hanya dengan perkataan-perkataan yang menyatakan pertobatan. Tuhan kan lihat hati. Benar gak nih hatinya sungguh-sungguh? Jadi bangsa Israel bukan cuma di perkataan, tapi mereka harus benar-benar berbalik dari penyembahan kepada Allah lain. Dan kemudian yang Tuhan lihat setelah itu, apakah ada buah dari pertobatan mereka, yaitu hidup baru di dalam kebenaran. Nah, ini yang Tuhan mau lihat, karena gini, Tuhan udah kenyang dibohongi lah istilahnya dengan mulut-mulut manis daripada bangsa Israel. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat pelajaran 2 kerajaan nih, kan ada di bagian solusi kan, di situ kan ada langkah-langkah pertobatan. Masih ingat gak? Minimal ada 3 step, minimal ada 3 langkah. Ketika orang dengar firman Tuhan, orang ngerti dan menyadari, oh iya, ketika disandingkan dengan firman ternyata kok aku melakukan yang beda, maka menyesal kemudian minta ampun sama Tuhan dan diampuni sama Tuhan. Tapi itu baru langkah pertama daripada langkah pertobatan. Langkah keduanya adalah ketika tahu itu nggak berkenan, jangan pernah melakukannya lagi. Tapi nggak berhenti sampai di situ, udah jangan pernah melakukannya lagi. Ada langkah ketiga, mulai hidup baru sesuai firman Tuhan. Nah, itulah baru paket pertobatan. Step A, B, dan C. Nah, prinsip ini yang harus kita pahami. Tuhan nggak mau kita hanya dengan memoles mulut kita dengan perkataan-perkataan manis yang indah, yang menyatakan, aku bertobat Tuhan, janji aku nggak akan pernah gitu lagi. Tuhan nggak mau kita cuma sekedar memoles dengan kata-kata, namun nggak kunjung berubah gitu ya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara di dalam pelayanan nyata di dalam konseling, berbagai konseling kami lakukan. Memang saya pernah menyebutkan bahwa rating tertinggi daripada konseling yang dilakukan banyak tentang masalah rumah tangga. Masalah apapun kadang-kadang berujung kepada rumah tangga. Entahkah kaum ibu cerita tentang kondisinya, entahkah kaum bapak yang cerita. Tetapi yang sering kami dengar adalah ketika mereka cerita, aduh Pak, udah bertahun-tahun. Ketika suami saya menyatakan, udah janji gak akan ulang lagi, dilakukan lagi, kembali lagi. Dan saya kadang-kadang melayani orang yang sama bertahun-tahun gitu kan, saya pikir, ya ampun, gak mudah loh. Karena gini, waktu mendengar saja dan kemudian memberikan arahan dan membawa dalam doa aja, itu kan udah gak mudah. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana dengan orang yang tinggal bersama-sama, yang terus dijanjiin berulang-ulang dan gitu lagi, gak mudah. Lebih banyak mana? Pihak istri yang komplain tentang kondisi suaminya yang dijanjikan, yang dia terus berjanji untuk berubah dan gak berubah, atau banyakan mana komplain pihak suami yang tentang istrinya yang bandel yang gak berubah, lebih banyak mana? Seringkali lebih banyak didapati oleh istri yang cerita tentang suami yang banyak menjanjikan ini dan itu,
Ya aku berubah, berjanji gak akan gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Nah ini gambaran ini seperti kayak Tuhan menghadapi bangsa Israel. Ya udah Tuhan kali ini janji dia gak akan begitu lagi. Nah Tuhan makanya gak mau cuma sekedar lip service aja. Tuhan mau sebuah langkah ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kembali ke prinsip pertobatan ya. Untuk lebih paham di Alkitab ada kisah yang udah sering kita dengar. Nah di situ juga ada kandungan prinsip pertobatan. Mungkin lebih paham di sini. Kalau kita pernah mendengar tentang Lewi, seorang pemungut cukai bernama Lewi yang dipanggil sama Yesus untuk ikut Yesus. Yang Lewi ini adalah kelak menjadi Matius, murid Yesus. Dia kan seorang pemungut cukai kan sebelumnya. Itu ada di dalam Injil Lukas ya. Tapi kita nggak usah buka itu lah, kita udah apa. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat langkah Lewi mengikut Yesus itu terkandung ada 3 step pertobatan yang tadi saya sudah sampaikan sih. Yang pertama adalah gini, ada tindakan yang tegas dan jelas yang dilakukan oleh Lewi. Jadi waktu Lewi, siapa sih yang gak menyadari kalau dirinya adalah seorang pemungut cukai itu disebelin, dibenci oleh bangsa Israel karena gini, yang namanya pemungut cukai ini mengabdi kepada pemerintahan Romawi. Sadar gak sih Lewi itu dibenci? Sadar ya, Sakeus juga sadar. Jadi rasanya karena kondisi aja maka dia ya udah kerja deh jadi pemungut cukai buat bangsa Romawi gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau ada alternatif yang lebih bagus, rasanya dia mau tinggalkan aja, tapi dia belum menemukan alternatif yang lebih bagus. Jadi ketika dia mendapati Yesus, sang rabi yang luar biasa itu berkata, mari ikutlah aku. Apa yang dilakukan oleh Lewi? Segera Lewi meninggalkan semuanya itu, kemudian dia mengikuti Yesus. Wah luar biasa loh. Ini keputusan ketika dia tahu siapa yang jauh lebih baik, yang terbaik malah, yang datang dalam kehidupannya. Oh dia tanggalkan itu semua. Jadi ada sebuah ketegasan. Ada langkah tegas kan. Apa ya? Kita buka dalam Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu ikut dia. Lukas 5 ayat 28. Jadi dia tahu cara meninggalkan. Ada orang kadang-kadang kan gini, Yesus sudah datang dalam kehidupannya, tapi nggak punya keputusan tegas. Pengen Yesus sih, tapi juga aku masih sayang yang ini. Nah ini sulit. Lewi enggak, begitu dia tahu siapa yang hadir dalam hidupnya, maka dia tanggalkan, segera berdiri mengikut Yesus. Itu yang langkah yang pertama, ada tindakan jelas dan tegas. Yang kedua, ada kesediaan meninggalkan tuannya yang lama. Nah ini soal masalah perhambaan, bicara soal pengabdian kepada sang tuan. Makanya kan Yesus pernah mengajarkan nggak bisa orang mengabdi kepada 2 tuan kan. Waktu itu digambarkan antara Yesus dengan Mammon. Tapi kalau memang kita punya ketegasan, Lewi sadar selama itu dia mengabdi kepada pemerintahan Romawi. Dan dia melihat ada satu raja yang luar biasa yang adalah raja di atas segala raja. Maka apa yang dia lakukan? Dia putuskan dengan tuan yang lama. Lalu pengabdiannya berubah kepada raja yang baru, tuan yang baru. Yang sulit kan gini, mau ikut Yesus tapi tuan yang lama belum mau diputus. Nah ini makanya kenapa ada orang seringkali bolak-balik. Kenapa? Masih mengabdi kepada lebih daripada satu tuan. Ini kan prinsip pertobatan. Kalau masih ada tuan yang lain, entahkah tuan kedua, ketiga, dan keempat, nggak bisa pernah kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Yesus. Nah ketika Lewi ada ketegasan, dia tinggalkan semua itu. Dosa pun sama kan. Dosa kan adalah perhambaan kepada dosa. Maka kita harus pindah perhambaan. Pamit sama Tuhan yang lama, bukan pamit, tinggalkan Tuhan yang lama. Mengabdi kepada Tuhan yang baru bisa putus tuh.
baru bisa putus. Selama belum putus, istilahnya kan tadi saya pakai pamit, sebelum pamit sama itu nggak bisa putus. Nah itu yang kedua. Maka ketiga adalah ada komitmen untuk teguh hidup di dalam Kristus. Makanya kan waktu Lewi diajak Yesus, kemudian dia meninggalkan segala sesuatunya, kemudian apa yang Lewi lakukan selanjutnya? Dia mengadakan perjamuan makan dengan kawan-kawannya. Bukan artinya Lewi, wow ternyata tuh Lewi kan masih main tuh sama teman-temannya, enggak. Ada perjamuan di mana mungkin isinya adalah malam ini Bapak Ibu saya mau pamit, saya udah nggak jadi pemungut cukai lagi, kawan-kawan sampai ketemu ya, kita tetap berteman, tetapi aku saat ini udah mau ikut Yesus. Mungkin itu di situ. Kalau Lewi disuruh mengucapkan sepatah dua patah kata malam itu, karena sejak itu dia udah nggak pernah jadi pemungut cukai lagi. Wow. Nah inilah, jadi pertobatan yang benar itu mengandung 3 unsur tadi. Ada ketegasan, ada kesediaan meninggalkan tuan yang lama, dan kemudian komitmen untuk teguh hidup di dalam Kristus. Nah jadi kalau hidup di dalam pertobatan hidup di dalam pertobatan itu nggak bisa diperdebatkan. Selalu kan yang jadi adalah perdebatan. Wah, saya tuh sebetulnya kurang apa? Saya tuh udah bertobat. Tetapi pihak istri bilang, Pak, dia mah masih gitu-gitu. Nah, kalau masih ada yang memperdebatkan, Pak, dia mah masih gitu. Artinya apa? Artinya memang belum. Karena tadi ingat nggak? Di dalam ayat 1, Hosea 14 ayat 1 kan, di situ dikatakan, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Nah, di sini dikatakan mempersembahkan pengakuan adalah mempersembahkan buah dari perkataan yang diucapkan. Jadi harus ada buah. Nah, kalau pertobatan ini masih terjadi perdebatan, yang satu bilang udah bertobat, yang satu bilang belum merasakan, karena gini, berarti belum. Karena gini, pertobatan itu adalah buah. Ada buah yang dicicipi, yang pasti orang di sekeliling mencicipi buah itu. Kita nggak bisa berdebat. Ini loh alasannya begini. Karena gini, buah itu nggak bisa dinikmati oleh si pelaku. Buah itu hanya bisa dinikmati oleh orang di sekeliling. Buah itu hanya bisa dinikmati oleh pasangan. Jadi orang yang mencicipinya tahu, oh dia udah bertobat, Pak. Kenapa? Yang bersangkutan nggak bisa nyicipi buah. Itu buah buat orang lain yang mencicipi hasil dari pertobatan kita. Oke, itu yang pertama. Panjang juga ya. Yang kedua, yang pertama kan memahami prinsip pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Yang kedua, memahami prinsip pertumbuhan. Lagi bicara soal tanaman nih sekarang. Hosea 14 ayat 7. Sebenarnya kan Hosea 4 sampai 8, tapi ya 7 aja baca. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Nah, di sini memang ada bahasa Indonesia kan terbatas ya. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti air anggur wine-nya Libanon. Cuman terjemahannya anggur lagi. Padahal yang terakhir itu adalah wine. Oke, bukan itu sih masalahnya. Tuhan kemudian di poin 2 ini Tuhan kemudian menjanjikan kepada bangsa Israel setelah prinsip pertobatan disampaikan. Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel untuk akan tumbuhnya berbagai macam tumbuhan dan pepohonan di tanah mereka. Lahan yang tadinya kering dan gersang itu kemudian berubah menjadi dataran subur yang berlimpah dengan berbagai jenis tumbuhan, yang hasilnya itu bermanfaat banget. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu lihat ke Alkitab masing-masing, berapa banyak tumbuhan di situ. Nah, kalau Alkitab menyandingkan pertumbuhan atau yang dihasilkan, sesuatu yang dihasilkan pakai istilah tumbuh-tumbuhan, itu maknanya gini, makna harafiah, makna literal, atau makna kiasan. Seringkali kan, oh itu mah kiasan Pak,
Ya. Jadi orang percaya itu seperti anggur kan, harus nempel pada carangnya, carang menempel pada pokoknya. Pokoknya kan Tuhan Pak. Jadi kita tuh harus nempel sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan pakai istilah pepohonan itu berarti makna kiasan. Tapi saya mau katakan gini Bapak Ibu Saudara, di dalam pesan yang Tuhan sampaikan ini itu terkandung dua makna. Entahkah makna literal yang sesungguhnya, di mana benih itu jatuh ke tanah dan kemudian muncul tunas muda dan kemudian bertumbuh menjadi sebuah pepohonan dan tanaman yang luar biasa. Itu arti nyata. Memang ada benih dan memang ada yang tumbuh. Tapi juga ada makna kiasan. Makna kiasan adalah inilah gambaran tumbuhnya berbagai pepohonan. Pepohonan ini bahwa Tuhan sedang menggambarkan proses pertumbuhan rohani orang percaya. Betul sih, sering yang tadi saya sampaikan, sering digambarkan sama gambaran pepohonan. Tetapi yang luar biasa, Tuhan sedang menggabungkan kedua pengertian itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan yang percaya, katakan amin. Bukan cuma soal bicara pertumbuhan, tetapi bicara soal nyata. Ada terjadi pertumbuhan, ada sesuatu yang muncul secara nyata kalau kita mempercayainya. Artinya ketika seseorang bertobat lalu menjalani kehidupan yang baru dengan dekat sama Tuhan, maka terjadi adalah bukan sekedar makna rohani. Terjadilah pertumbuhan rohani dari orang itu. Terjadilah pertobatan yang sungguh-sungguh dari orang itu. Bukan hanya itu, tapi saya percaya ada sebuah pertumbuhan, ada sebuah keberkatan jasmani yang bisa dirasakan dan tentu terjadi. Jadi ikut Tuhan itu bukan cuma sekedar makna rohani terus. Karena untuk apa Tuhan nyatakan dari sebuah hamparan yang gersang dan tidak ada pohonan kemudian menjadi tumbuh pepohonan, kan ada sesuatu yang tumbuh. Jadi betapa indahnya dua makna itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah, oke. Kembali kita hitung ada berapa pohon di situ. Bapak Ibu Saudara, kalau diperhatikan sejauh yang saya tahu, nggak ada perikop lain tentang Tuhan terhadap umatnya dan tentang Tuhan memberkati umatnya. Gak pernah ada jenis tanaman yang sebanyak yang ada di Hosea 14 ini, sejauh yang saya tahu. Kebanyakan kan pakai istilah pohon anggur, pohon aras, dan pohon apa di dalam masing-masing perikop. Tetapi rasanya yang saya sadari nih, banyak benar berbagai jenis pepohonan ada dalam satu perikop. Kalau saya hitung nih, saya udah hitung sih, ada 6 jenis pohon. Apakah Tuhan lagi mau pamer jenis? Enggak, mestinya ada sesuatu yang luar biasa dan ada makna. Dan maknanya bukan hanya sekedar kiasan, bukan hanya sekedar makna rohani, tapi makna nyata kok. Ya. Kita kan mau nggak sih cuma dijanjiin makna kiasan terus? Enggak, saya percaya kita punya Tuhan yang juga menjanjikan sesuatu yang nyata dan real. Oke, bicara yang ayat kelima lah, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan, pada waktunya udah selesai. Ada bunga bakung. Bunga bakung ini bunga lili ya di ayat kelima. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keindahan dan kesuburan. Ini bunga yang gampang tumbuh banget. Jadi di tanah sana Palestina itu bunga lili itu banyak sekali jenisnya dan itu berwarna-warni dan indah. Ini berbicara soal apa? Kesuburan dan keindahan. Nah, jadi dua makna tadi kan, memang betul akan ada bunga lili yang tumbuh dengan indah dan subur, tetapi ada pertumbuhan menjadikan kita pribadi anak Tuhan percaya yang indah dan subur. Yang kedua, pohon hawar. Pohon hawar itu pohon sidar. Jadi bukan pohon kayu kayak pohon jati dengan batang besar menjulang, enggak. Itu pohon kayak mirip pohon cemara, cuman batangnya lebih besar. Ini pohon sidar ini tumbuh di segala usia, tumbuh di segala musim, tumbuh di segala cuaca. Daunnya hijau. Ini berbicara apa sih? Ini pohon dikatakan evergreen. Selalu hijau di musim apapun dan tahan dalam segala apapun. Bukan hanya Tuhan mau menumbuhkan pohon sidar, tetapi Tuhan mau menjadikan kita juga sebagai pohon sidar yang tahan dalam segala keadaan dan cuaca. Terus kemudian pohon zaitun di ayat 6. Zaitun adalah simbol kemegahan, pohon yang tinggi menjulang tanpa tanding katanya. Wow, luar biasa. Kayu, bukan hanya kayunya bagus, bukan hanya kayunya mahal dan bernilai tinggi, minyaknya, buahnya itu berfungsi banget. Bahkan sampai kita di zaman sekarang kan, minyak zaitun itu bukan cuma buat soal penggurapan aja, tetapi itu dimakan juga jadi sebuah kesehatan. Ini lagi bicara apa sih? Pohon yang berfungsi, pohon yang mahal dan bernilai tinggi.
Tuhan gak cuma sekedar menumbuhkan pohon zaitun secara nyata dalam kehidupan kita, tapi menjadikan kita seperti pohon zaitun yang mahal, bernilai tinggi dan berfungsi. Kemudian pohon anggur mah kita udah sering banyak didengar penjelasan, dan bangsa Israel erat banget sama pohon anggur. Pohon anggur ini berguna banget di dalam berbagai acara, berbagai ibadah dan pakai pohon anggur. Ya, jadi ini bicara soal kebutuhan pokok, bermanfaat tinggi, sangat dibutuhkan. Bukan hanya Tuhan mau menumbuhkan pohon anggur yang nyata dalam kehidupan kita, tapi Tuhan menjadikan kita sebagai pohon anggur. Ya, orang yang memiliki bermanfaat tinggi, istilahnya sangat dibutuhkan. Kemudian di ayat 8 ada pohon sanobar. Pohon sanobar apa sih? Pohon sanobar adalah pohon cypress. Sama dengan mirip pohon cedar, cuman lebih menjulang tinggi. Lurus, banyak daun, evergreen, selalu hidup di dalam setiap keadaan. Ya, bukan hanya Tuhan mau menumbuhkan pohon sanobar, tapi juga Tuhan menjadikan kita, bahkan Dia menjadi pohon sanobar buat kita. Wow, luar biasa. Dan yang luar biasa kita lihat ayat yang kelima. Di antara semua pepohonan itu gak akan tumbuh kalau Tuhan gak kasih embun. Dan Tuhan bilang, aku itu jadi embunnya. Ayat 5, aku akan menjadi embun bagi Israel. Israel itu negara yang kering, gak ada hujan. Pohon itu bisa tumbuh hanya ngandelin embun. Dan segala jenis pohon itu hanya bisa tumbuh ketika Tuhan yang kasih embun. Artinya apa? Perlu keterhubungan terus sama Tuhan, perlu keterkoneksian terus sama Tuhan. Kita diam di dalam naungan Tuhan, kita terhubung dengan Dia, maka percayalah terjadi pertumbuhan. Bukan hanya makna rohani aja, bukan cuma kiasan aja, tetapi percaya ada makna literal, ada makna harafiah yang nyata, sesuatu yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai kita